Cindy menemani mereka bermain seharian. Sepulangnya di rumah, dia sangat lelah dan langsung tertidur di ranjang. Dan tidak mengetahui bahwa Dion yang masih berada di bawah rumahnya melihat lampu kamarnya yang mati sambil merokok. Malam yang sepi selalu membuat orang takut. Di balik ketakutan itu selalu diikuti oleh kesedihan dan ketidakberdayaan. Karena orang yang merasa takut selalu begitu menyedihkan. Keesokan paginya, Elsa menggerakkan sekujur tubuhnya yang kesakitan. Karena semalam dia mabuk di lantai. Alhasil, dia tertidur di lantai dan sekujur tubuhnya pun sakit. Haci! Elsa bersin. Pasti karena semalam dia kedinginan dan membuatnya flu. Berjalan ke kamar mandi dan menyirami tubuhnya dengan air hangat. Elsa turun ke bawah untuk sarapan. Melihat Jordi juga ada. Satu patah kata pun tidak dia ucapkan dan duduk untuk sarapan. Kak, ada apa denganmu? Jordi bertanya. Tidak apa-apa, hanya sedikit flu saja. Elsa dengan suaranya yang berat karena flu berkata. Elsa yang mendengarkan suaranya sendiri pun mengerutkan dahi. Padahal hari ini dia berencana untuk pergi menemui Dion. Lalu dengan suaranya yang seperti itu, bagaimana pergi menemuinya? Adiknya meliriknya dan menggeleng-geleng kepala bertanya. Lagi-lagi karena Cindy yang bejat itu. Begitu mendengar nama itu, Elsa pun menghentikan sarapannya dan meletakkan sendoknya dan berkata kepada Jordi. Lain kali, jangan mengungkit nama itu lagi. Merusak nafsu makan. Baiklah. Kamu tidak nafsu makan dan aku harus pergi. Jordi sembari berjalan pergi berkata. Elsa sendirian sarapan di ruang makan yang besar. Suara denting alat makan pun menjadi satu-satunya suara di sana. Wanita itu seperti sedang makan dengan tenang. Namun, dalam hatinya sangat banyak pikiran yang sedang dia pikirkan. Dia sangat mencintai Dion. Dia tidak mungkin membiarkan Dion bersama dengan wanita lain. Apalagi dengan wanita yang bukan orang lain, yaitu Cindy. Cindy adalah wanita yang sangat dia benci. Nona, ada yang mengirimkan paket untukmu. Pembantu memberikan paket itu kepada Elsa. Dari mana? Elsa bahkan tidak melihat sedetik pun. Hal seperti ini sudah biasa terjadi pada kehidupannya yang mewah. Karena Elsa selama ini sangatlah sombong, jadi orang yang membencinya sangat banyak. Dulu juga banyak yang mengirimkan barang-barang yang sangat mengerikan. Tiap kali juga membiarkan pembantunya untuk membukanya terlebih dahulu dan memutuskan untuk melihatnya atau tidak. Tidak tahu, tidak ada alamatnya. Sama seperti dulu ya. Pembantunya bertanya dengan nada rendah. Pembantu juga tidak ingin melakukan hal ini. Paket yang tidak ada alamat seperti ini kebanyakan terisi barang yang membuat orang menjijikkan, seperti tikus dan lain-lain. Elsa yang sedang makan pun menganggukkan kepala. Dia sama sekali tidak tertarik pada isi paket. Dia lebih tertarik dengan Dion. Pembantu dengan cepat membuka isi paket.
Setelah menutup mata dan membukanya, melihat bahwa terdapat selembar surat dan satu catatan. Pembantunya berkata, "Nona, isinya bukan barang yang menjijikkan. Hanya ada satu catatan dan selembar surat." Setelah Elsa mendengarnya, hatinya sedikit terkejut. Melepaskan garpu dan pisau di tangannya, berjalan ke arah pembantunya, mengambil paket dan berjalan ke arah kamar. Setelah masuk ke kamarnya, dia mengunci pintu kamarnya dan duduk di atas ranjang, melihat catatan yang tertulis. Isi surat ini sebaiknya jangan dilihat orang lain. Jika tidak, kamu akan merasakan akibatnya sendiri. Biar semua orang melihat jika di balik Elsa yang cantik, bersih, dan loyal, ternyata aku tunggu melihat ekspresimu. Ekspresiku? Ekspresi apa? Elsa yang sedang komat kamit sambil melihat catatan itu. Saat dia melihat isi surat, raut wajahnya seketika terlihat begitu merenggut. Di dalamnya ada begitu banyak foto. Adalah foto dia dengan pria di atas ranjang, termasuk foto anak itu. Elsa menggenggam erat foto itu dan ingin mengoyak foto itu. Namun tidak tertera alamat di paket itu, jadi sangat sulit untuk melacaknya. Hendra terus-menerus menelpon Cindy. Akhirnya saat dia hampir melempar handphonenya, Cindy mengangkat teleponnya. "Ada apa?" Suara Cindy yang terdengar malas, karena belakangan ini terjadi banyak hal. Hendra sangat tidak tenang Cindy sendirian. Tentunya yang membuatnya paling tidak bisa tenang adalah Dion, orang yang sangat jahat itu. "Tidak apa-apa. Semalam aku pergi mencarimu, tapi kamu tidak ada. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Apakah kamu sudah makan? Perlu aku mengantarkan makanan untukmu?" Hendra berkata dengan lembut. Dia menyukai Cindy sudah lama. Dia tidak akan dengan mudah membiarkan Cindy direbut oleh Dion. "Semalam aku pergi jalan-jalan. Maaf, aku tidak memberitahumu." Setelah Cindy mendengar ucapan Hendra, dia juga merasa terharu. Hendra adalah orang yang menemaninya selama beberapa tahun ini. Dia bahkan tidak dapat membalas kebaikannya. "Jadi, apakah kamu lapar? Aku bawa makanan untukmu ya. Sekarang ada sarapan yang sangat enak sedang menunggumu untuk memakannya." Nada suara yang terdengar seperti sedang membujuk anak-anak yang sedang diucapkan kepada Cindy. Cindy merenggangkan otot pinggulnya dan berdiri di depan jendela, melihat lalu lintas di luar yang padat karena puncak waktu kerja. Dan terlihat orang-orang yang terburu-buru berjalan dengan cepat. Mengambil handphone dan berkata, "Sudahlah, aku tidak lapar. Aku ingin tidur dan malam hari baru pergi ke klub malam." "Baiklah, beristirahatlah. Jika ada yang perlu, aku bantu telepon saja ya." Hendra dengan lembut berkata. Setelah mendengar ucapannya, Cindy pun menutup telepon. Karena dia melihat di bawah ada mobil yang berhenti. Jika tidak salah mengenalnya, itu adalah mobil Dion. Tapi dia benar-benar ingat kalau semalam Dion sudah pergi. Dengan begitu hari yang tenang telah berjalan selama seminggu. Dion juga tidak mencarinya lagi. Dan yang paling tidak dapat dipercaya bahwa Elsa juga tidak datang mencarinya. Dari klub malam, Cindy berjalan sendiri untuk pulang ke rumahnya.
Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Itu adalah telepon dari Dion. "Ada apa?" Cindy bertanya. "Tidak apa-apa. Tian sakit. Mobil ada di bawah rumahmu. Kamu cepat datang ke rumahku untuk melihatnya." Suara Dion yang serak terdengar dari telepon. Cindy juga tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi langkah kakinya semakin cepat. Sesampainya di bawah rumahnya, mobil Dion sudah berada di sana. Dia melangkah dengan cepat ke sana, mengetok pintu mobil. Dion pun keluar dari dalam mobil tanpa berkata apapun dan memeluk Cindy. Cindy pun terbengong dan hanya berdiri di sana. Tubuh Dion tercium aroma rokok dan bir yang sangat kental. Cindy tidak tahu apa yang telah dialami Dion. Karena dia seperti ini pasti mengalami hal yang buruk. Dengan lembut Cindy berkata, "Ada apa denganmu?" Sembari berkata dia mengelus punggungnya. Dengan begitu dia akan lebih nyaman. "Cindy." Samar-samar Dion hanya memanggil namanya. Memeluknya dengan erat, seperti takut jika dia melepaskannya, maka Cindy akan meninggalkannya. "Dion, sadarlah. Bagaimana keadaan Tian?" Cindy dengan khawatir. Dion mendengar nama Tian pun melepaskan pelukannya. Melihat mata Cindy yang bersinar, dia berkata, "Tian tidak apa-apa. Aku merindukanmu. Merindukanmu." Ucapannya tidak begitu jelas, tetapi sudah melampiaskan dengan jelas arti hatinya. Cindy dengan terkejut melihatnya. Apakah dia yang terlihat begitu hancur, semua karena dirinya? Tapi asalkan Tian tidak apa-apa, Cindy pun sudah tenang.